Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Enda dengan pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5. Sebelum kita mulai belajar, kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar tentang kita akan belajar membuat pantun, ya. Membuat pantun itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan, ya. Jadi membuat pantun kita akan belajar hari ini berserta step atau langkah-langkahnya. Dalam membuat pantun ada 4 langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema pantun bisa kita lihat dari jenis-jenis pantun. Apakah mau pantun jenaka, pantun sukacita, pantun nasihat, pantun duka cita jika kita sedang bersedih dan lain sebagainya. Oke, di sini kita akan membuat yang pertama temanya dulu. Setelah tema, kita akan menentukan 2 baris isi pantun. Jadi, dalam memudahkan membuat pantun, kita buat isinya dulu. Lalu yang langkah ketiga, perhatikan suku kata di akhir isi pantun. Kita tahu bahwa pantun itu ada syarat-syaratnya. Nah, pada isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Nah, kita perhatikan suku kata di akhir baris ketiga dan suku kata di akhir baris keempat. Selanjutnya, setelah membuat isi pantun, terakhir kita akan membuat sampiran atau hiasannya. Ya. Contoh, kita akan membuat pantun dengan tema belajar. Nah, kita buat isi pantunnya. Belajarlah dengan giat. Masa depan jadi gemilang. Isinya dulu, ya. Setelah itu kita akan membuat sampirannya. Jalan-jalan naik pesawat, jangan lupa beli gelang. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita lihat strukturnya berikut. Ya. Kita membuat isi pantun yang pertama. Isinya kita ingin mengungkapkan belajarlah dengan giat, ya. Lalu isi yang kedua, masa depan jadi gemilang. Jadi kalau kita ingin belajar masa depan kita gemilang, maka kita harus belajar dengan giat. Kita perhatikan kata terakhir giat, ya. Suku kata terakhir yang ini adalah giat. Lalu dia sama dengan kata apa? Ya. Kita samakan dengan kata pesawat. Jadi giat sama dengan pesawat di suku terakhir. Ya. Kira-kira kalau kita mau membuat sampiran dari pesawat, apa ya? Nah, kita buat jalan-jalan naik pesawat, ya. Jalan-jalan naik pesawat. Ini merupakan sampiran. Lalu, isi pantun yang kedua isinya adalah masa depan jadi gemilang. Kata gemilang diakhiri dengan lang atau ang, kita cari kata yang sama ang, yaitu kata gelang. Ya, dari kata gelang ini kita bikin lagi kalimat di depannya. Jangan lupa beli gelang. Nah, pantun kita sudah jadi. Jadi isinya kita buat, setelah itu kita bikin sampirannya. Sehingga pantunnya kalau dibaca kita ubah sampiran di awal, isi di akhir. Jalan-jalan naik pesawat, jangan lupa beli gelang. Belajarlah dengan giat, masa depan jadi gemilang. Oke, ya. Lalu kita coba lagi contoh yang kedua. Temanya adalah tema nasihat. Isi pantunnya, kita bikin isi pantun dulu. Jika ingin naik kelas, tentu saja giat belajar. Sampirannya, kota Subang, kota nanas. Beli nanas harus berjajar. Kita lihat strukturnya. Pada saat kita membuat pantun, ingat langkah yang 4 tadi Bu Enda utarakan. Kita lihat. Isi pantun yang pertama, jika ingin naik kelas. Maka sedangkan
Baris yang kedua atau isi pantun yang kedua adalah tentu saja giat belajar. Kita cari kata kelas. Kira-kira kata kelas yang sama untuk sampirannya apa? Ya. Oke. Kelas, as berarti kita cari kata nanas. Ingat, nanas itu ada di mana? Nanas itu ada di Subang. Kita sebut kota Subang, kota nanas. Lalu baris yang kedua dari isi pantun, tentu saja giat belajar. Jar atau ar, kita cari kata yang akhirannya jar atau akhirannya ar. Oke. Karena tadi ada kata nanas, kita boleh lanjutkan sampirannya. Beli nanasnya harus berjajar berbaris ya atau antri. Jadi berjajar ini akan sama dengan kata belajar. Oke, sudah jadi pantun kita yang kedua. Maka kalau kita urutkan sampiran di atas dan isi pantun di bawah, maka akan jadi seperti ini pantunnya. Kalau ingin naik kelas, tentu saja giat belajar. Kota Subang, kota nanas, beli nanas harus berjajar. Oke. Terima kasih sudah menyimak pantun kita kali ini. Kita akan praktek membuat pantun setelah selesai video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.